Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita kembali bertemu dalam ibadah Sabtu bersama GKI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Kalau kembali kami bisa berkumpul bersekutu bersama-sama. Bapa, biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Biarlah Roh-Mu yang menuntun, yang mengurapi kami. Bapa, berkati siang hari ini untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkah Roh-Mu berkuasa atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kuasai setiap hati pikiran, tundukkan semuanya di hadapan-Mu untuk bisa menerima mendengar yang daripadamu. Berkati hamba-Mu, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi untuk menjadi saluran berkat-Mu. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau buka hati, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur kita bisa kembali bertemu dalam ibadah Sabtu hari ini. Ya puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah. Saya selalu percaya saudaraku, itu kasih karunia Tuhan. Kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan kita berjumpa, kita beribadah, kita bersyukur. Bahkan kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, Tuhan masih mau berbicara kepada kita harus bersyukur saudaraku ya. Apapun keadaan kita hari ini, mari saya mau mengajak kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ke-10. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Ya saudaraku, ya saya percaya ya setiap cerita apapun itu yang dituliskan dalam Alkitab, berarti ini dinyatakan untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya rasa yang mengalami kesembuhan itu banyak. Ya kalau kita membaca kesaksian bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana pelayanan murid-murid, bagaimana pelayanan para rasul, begitu banyak orang yang mengalami kesembuhan. Tetapi mungkin yang dicatat di Alkitab tidak banyak. Yang dicatat ceritanya, kesaksiannya tidak banyak saudaraku. Dan saya percaya kenapa itu dicatat gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang perlu kita pelajari, ada sesuatu yang perlu kita tangkap di balik semuanya itu gitu ya. Dan waktu saya mendapatkan firman ini juga saudaraku, ya sebenarnya ini benar-benar juga seperti apa yang terjadi pada kita gitu kan ya. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan, seperti apa Tuhan mengerjakan, memang jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Ya saudaraku, coba kita renungkan gitu ya. Seringkali mungkin ketika kita berdoa, ketika kita berdoa dan berharap seperti apa yang kita tahu, seperti apa yang kita mau mungkin ya. Atau yang menurut kita itu yang baik gitu. Tetapi Tuhan mengerjakan lebih daripada itu. Ya saya percaya mungkin kita tidak tahu ya, hanya Tuhanlah yang menilai hati setiap orang. Tetapi menurut saya tidak banyak orang yang bisa menyaksikan Tuhan Yesus. Ya mungkin saudaraku pernah membaca cerita ya bagaimana 10 orang penyakit kusta disembuhkan. Hanya 1 yang balik. 9 tidak tahu kemana. Jadi saudaraku banyak orang mengalami mukjizat. Banyak orang yang ditolong. Tapi yang benar-benar bisa mengerti, bisa menerima dan akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Tidak banyak ternyata saudaraku. Ya ini
orang ini dikatakan kalau di ayat 8, di sini dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya saudaraku, bagaimana respon dia, betapa dia sukacita, betapa dia memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Ya saya banyak merenung, banyak belajar saudaraku ya. Ya benar ya, kadang-kadang kita berpikir kenapa dia, kenapa orang ini. Kadang-kadang kalau secara luarnya kelihatannya, oh dia nggak baik gitu ya. Dia nggak baik, dia seperti ini gitu ya. Tetapi hati hanya Tuhan yang tahu saudaraku. Hati hanya Tuhan yang tahu. Dalamnya hati manusia hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Ya kadang-kadang mungkin orang kelihatannya tidak baik. Tetapi hati dia, kalau ada kesempatan dia mau bersaksi. Ya saudaraku, ternyata tidak banyak orang juga mau bersaksi. Tidak banyak juga orang mau menceritakan. Ya tidak banyak saudaraku. Jadi kalau Tuhan, saya percaya kenapa ini dipilih, kenapa? Ya saya percaya orang-orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena bagaimanapun kuasa Tuhan harus dinyatakan. Ya kesaksian itu harus dinyatakan, mukjizat itu harus dinyatakan. Jadi saudaraku, kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa tahu. Tapi hari ini biarlah kita sama-sama belajar saudaraku ya. Untuk kita benar-benar bisa mengerti gitu ya. Karena hari ini saya waktu mendapatkan firman ini, sebenarnya waktu itu dari ayat yang 6 ini ya saudaraku. Ini yang diingatkan gitu ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ya saudaraku, waktu saya berdoa Tuhan firman-Nya apa, ayat ini yang diingatkan. Dan waktu saya cari saya dapat perikop ini gitu ya. Dan begitu saya baca ini, ya saya juga diberkati saudaraku ya. Ya benar kita tidak pernah tahu. Karena itu kita perlu benar-benar belajar. Mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Untuk pada akhirnya sampai bisa mempermuliakan nama Tuhan. Sampai bisa menyaksikan. Karena itulah tujuannya sebenarnya gitu ya. Bahwa hidup kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya kita diselamatkan. Kita menerima keselamatan. Kita ada dalam keselamatan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena siapa kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mengampuni kita dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Itulah berita sukacita saudaraku. Itulah kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang, bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan mengampuni dan Tuhan mau menyelamatkan. Saudaraku, itu tidak ada yang mau diselamatkan seperti apa. Sebenarnya tinggal satu aja, yang mau percaya dan mau menerima. Itu saja saudaraku. Karena setiap orang yang mau percaya, orang yang mau menerima, orang yang mau buka hati, menerima Tuhan dan Tuhan masuk dalam hidupnya, bekerja dalam hidupnya, disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Disitulah keselamatan dinyatakan. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Disitulah nama Tuhan juga akan dinyatakan saudaraku. Ya saya sendiri terus belajar. Sekalipun melayani saudaraku. Masih banyak yang perlu diruskan, masih banyak yang perlu terus diperbaiki untuk saya benar-benar bisa mengerti, untuk benar-benar bisa sepakat dengan Tuhan dan benar-benar Tuhan penuh sehingga benar-benar hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Ya pagi hari ini, siang hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Dari ayat pertama kita baca saudaraku, kita baca kembali. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di sini saudaraku, pada suatu hari. Jadi bicara harinya Tuhan. Saudaraku kalau nanti kita baca ya. Ini kan orang ini dengan Petrus ya tidak diceritakan apakah mereka pernah bertemu atau tidak gitu ya. Tetapi ada harinya bahwa Petrus dan Yohanes akan bertemu dengan orang lumpuh ini. Pada suatu hari. Jadi ada harinya saudaraku. Ya saya renungkan kenapa dikatakan pada suatu hari. Karena ada hari-hari yang lain. Ya kalau saya baca ke bawah ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi saudaraku perhatikan. Di sini dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari. Berarti sebelum hari ini dia sudah ada di situ saudaraku. Sudah ada di situ. Karena dikatakan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di situ. Dan kalau kita baca di ayat yang
Kisah Para Rasul 2 di ayat yang ke-46 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama dengan gembira dengan tulus hati. Jadi saudaraku, judul perikop sebelumnya cara hidup jemaat yang pertama. Ketika Petrus akhirnya berkhotbah, dipenuhi Roh Kudus ya berkhotbah, banyak orang bertobat sehingga mereka menjadi jemaat yang pertama. Dan di sini dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Saudaraku perhatikan ya, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Di sini juga dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Saya waktu baca ini jujur saya renungkan saudaraku ya. Saya pikir gini, tiap-tiap hari ada yang di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari dia duduk di situ. Berarti ini bukan baru pertama kalinya orang itu melihat orang datang beribadah. Sudah pernah. Tapi tidak diceritakan seperti apa keadaannya. Tidak diceritakan. Orang ini dikatakan bahwa dia sejak lahirnya dia lumpuh. Berarti kan saudaraku bisa kalau dia lumpuh sejak lahirnya dan kemana-mana harus diusung. Ya berarti kan memang hidup dia dari dulu sudah begitu. Keadaan dia serba terbatas gitu. Dia berharap kepada pertolongan orang lain. Dia berharap kepada belas kasihan orang lain. Saya renungkan ya, padahal kan dia duduk dekat pintu gerbang bait Allah. Tetapi walaupun dia duduk di situ, walaupun di dalam orang ada beribadah saudaraku. Ternyata kalau bukan karena kehendak Tuhan, kalau bukan karena izin Tuhan, nggak bisa ketemu saudaraku. Jadi hari ini yang pertama dari ayat ini yang menjadi berkat saudaraku ya. Pada suatu hari berarti ada waktunya. Kalau Tuhan mau bekerja, ada waktunya kalau Tuhan mau membuka jalan. Ada waktunya kalau Tuhan mau menjawab saudaraku. Kesempatan itu terbuka. Berarti kan tidak selalu ada waktu yang baik, tidak selalu ada kesempatan. Jadi saudaraku, orang ini belum mengenal Tuhan Yesus. Orang ini belum tahu. Ya karena dia tidak tahu bahwa orang yang di dalam itu beribadah. Dia tidak tahu. Tetapi mungkin saudaraku dan saya, kita sudah tahu hari ini. Benar kan? Kita sudah mengenal Tuhan. Beda dengan orang ini. Mungkin orang ini tidak tahu, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kita sudah mengenal Tuhan Yesus saudaraku. Jadi kita perlu belajar bahwa ternyata tidak setiap saat ada waktu dan kesempatan. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi karena orang ini tiap-tiap hari ada di situ, kesempatan itu ada. Jadi saudaraku, mungkin kita yang sudah berdoa, kita yang sudah bergumul, kita yang berharap saudaraku, apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Jangan dari sini satu yang saya tangkap, kita setia itu ternyata penting sekali. Tekun itu ternyata penting sekali. Ya, bayangkan kalau pada hari ini Tuhan mau bekerja, orang itu tidak ada di situ. Kita kan tidak tahu kapan sih Tuhan bekerja, kapan sih Tuhan menjawab, kapan kita tidak tahu. Tetapi satu hal hari ini buat kita yang sudah mengenal, buat kita sudah percaya. Percayalah saudaraku bahwa ada waktunya Tuhan akan menjawab. Ada waktunya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan bekerja. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja, berarti buat kita orang yang percaya saudaraku, kita perlu terus mengerjakan itu. Jangan berubah, tetaplah kerjakan dengan setia gitu ya, karena ada saatnya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong. Kita lihat, ya saya benar-benar ya, karena kata-katanya sama persis tiap-tiap hari. Jadi tiap-tiap hari orang itu beribadah di dalam bait Allah, tiap-tiap hari orang ini duduk di pintu gerbang bait Allah. Ya mungkin juga sudah ada yang melihat dia, karena pada akhirnya kan dikatakan ya, di sini dikatakan lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Mengenal dia karena dia tiap hari ada di situ, mereka mengenal dia. Saudaraku, ini yang pertama sekali yang menjadi berkat buat kita semua gitu ya. Bahwa ternyata ada harinya, pada suatu hari Tuhan akan bekerja. Jadi saudaraku, kenapa kita tekun? Kenapa kita sungguh-sungguh? Kenapa saudaraku? Karena akan ada waktunya Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan menolong. Orang ini aja yang tidak tahu Tuhan, tidak mengenal Tuhan, ada harinya Tuhan menjumpai dia. Bagaimana kita yang sudah percaya, saudaraku? Mungkin
kalau dia tidak tahu kalau di dalam itu ada ibadah. Dia tidak tahu kalau mereka bersekutu. Dia tidak tahu bahwa di situ ada kuasa Tuhan. Mungkin kita sudah tahu, saudaraku. Kalau kita sudah tahu, jangan tunggu di pintu gerbang. Jangan tunggu di luar, tapi masuklah ke dalam. Ya, masuklah ke dalam, saudaraku ya. Ya benar-benar saya juga terus belajar ya, saudaraku, bahwa ternyata bicara iman itu benar-benar Tuhan dengan kita itu harus bertemu. Ya, saudaraku, kalau Tuhan aja terus memperjuangkan kita, kita juga terus berjuang, saudaraku. Saya percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi kita harus belajar membebaskan pikiran kita, melepaskan pikiran kita. Intimidasi itu pasti akan ada terus. Saudaraku, bayangkan kalau dia lumpuh dari muda dan dia memang artinya diletakkan di situ untuk meminta sedekah. Berarti kan keadaan-keadaan dia terbatas. Ya memang tidak diceritakan dia seperti apa. Tetapi kan kita aja mungkin yang sehat, yang kuat, yang bekerja. Ya ada saatnya bisa yes. Ada saatnya bisa semuanya oke, semuanya enak. Tapi ada saatnya kok hari ini gak baik ya. Kok hari ini kayaknya apa yang kita buat salah. Kok hari ini kayaknya gak sukacita. Itu aja, saudaraku, buat orang yang sehat, buat orang yang kuat, buat orang yang bisa. Ada saatnya pun tidak bisa. Ada saatnya pun tidak baik, apalagi buat orang terbatas. Pasti itu tidak gampang melewati hari-hari itu. Pasti itu tidak gampang duduk di situ. Ya tidak semua orang menolong, tidak semua orang mau membantu. Bahkan mungkin ada yang mencibir, mungkin juga ada yang pandang sebelah mata, mungkin juga ada yang macam-macam. Di dalam hidup ini kan segala sesuatu bisa terjadi, saudaraku. Hari-hari kita alami begitu. Hari ini baik, hari ini enak, besok gak enak. Oh hari ini semuanya sukacita. Tapi hari ini tidak sukacita. Nah, melewati itu kan tidak gampang, saudaraku. Dan itu keadaan-keadaan itu membuat kita mau mundur, membuat kita mau menyerah, membuat kita seringkali juga berpikir, Tuhan jawab enggak ya? Tuhan tolong enggak ya? Itulah sebenarnya perjuangan kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus percaya, kita harus yakin, saudaraku, bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan. Ya, sebenarnya kalau kita percaya itu memerdekakan kita. Ya, saudaraku, saya juga untuk sampai di titik ini terus belajar. Ayat hari ini sebenarnya juga menguatkan, saudaraku ya. Terus belajar bahwa sampai bisa benar-benar bertemu itu seperti apa. Ya, kalau dia tidak mengerti, Tuhan jumpai dia. Kalau kita sudah mengerti, saudaraku, kita juga patut. Oh, di situ ada doa. Oh, di situ ada ibadah. Oh, aku datang. Oh, ini waktunya. Ini waktunya aku mau berdoa. Setiap bangun pagi aku mau berdoa. Berarti kalau kita tahu ada waktu, ada kesempatan, tidak selalu Tuhan bekerja. Kalau ada waktu, ada kesempatan, kita jangan lewatkan, saudaraku. Baikkah itu pribadi kita, baikkah itu di gereja. Jangan lewatkan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu ini waktunya Tuhan bekerja. Jadi kita harus terus memperjuangkan itu dalam hidup ini. Bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab. Itu yang pertama, saudaraku ya. Jadi kita berusaha berjuang, buat tekun, buat setia, karena kita percaya Tuhan menjawab. Seperti apapun keadaan itu, perjuangkanlah diri kita untuk kita tetap ada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Jadi supaya kalau ini waktunya kita ada di situ. Karena apa? Kita memperjuangkan tiap-tiap hari kita datang kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kita menjumpai Tuhan. Dan di sini saya baca lanjut ya. Kalau di sini dikatakan, saya baca ulang, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Keadaan orang ini terbatas, saudaraku. Setiap hari dia dibawa, diletakkan di situ untuk meminta sedekah. Buat dia saat ini, yang dia tahu masalah dia, bahwa dia butuh uang, dia butuh belas kasihan orang, pertolongan orang untuk dia bisa melanjutkan hidup. Ya, karena keadaan orang ini terbatas. Dia berpikir, oh aku tidak mungkin mengerjakan yang lain karena keadaanku lumpuh. Aku tidak bisa berjalan, aku tidak bisa mengerjakan yang lain. Ini yang aku bisa. Dan di sini dikatakan untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ya, dia itu yang dia tahu, itu yang dia kerjakan, saudaraku. Sebatas kemampuan dia. Aku bisanya begini. Ya, sedekah itu kan belas kasihan. Aku meminta, dia berharap. Dan dia berharap kepada pertolongan orang, dan dia tahu pertolongan itulah yang akan menolong dia, memberkati hidup dia. Dengan dia mendapatkan sedekah, dia bisa dapat makan, dia bisa dapat
bisa membeli kebutuhan dia dan dia bisa melanjutkan hidup. Itu yang dia tahu, saudaraku. Dan saudaraku, dan di sini dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Di sini dikatakan ya, ketika orang itu melihat, jadi mereka bertemu. Petrus dan Yohanes dan orang lumpuh itu bertemu. Waktu orang lumpuh itu duduk dan Petrus Yohanes datang, dan di sini ia meminta sedekah. Dikatakan ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, gitu ya. Jadi ya saya percaya juga, saudaraku ya, Petrus dan Yohanes ini kan hamba Tuhan, gitu. Saya percaya hamba Tuhan itu juga dituntun. Ya, kenapa hari itu dia mengatakan lihat kepada kami? Ya, saya percaya itu juga Tuhan yang menuntun, gitu ya. Jadi Tuhan juga yang bekerja kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan. Ya saudaraku, ini waktunya. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan, pasti akan ada yang diutus Tuhan. Saudaraku, Tuhan bekerja lewat hamba-hambanya. Kapan kita dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan, kita juga tidak pernah tahu, saudaraku. Tapi menurut saya ini juga sesuatu yang luar biasa. Orang ini dengan segala keberadaannya, keterbatasannya, yang dia tahu hanya itu. Masalah dia, menurut dia masalah dia, aku harus dapat uang. Aku harus minta sedekah. Karena dengan uang aku bisa makan, aku bisa beli kebutuhanku, aku bisa melanjutkan hidup. Buat dia solusinya dengan dia meminta sedekah, dia mendapatkan uang, masalah dia hari ini selesai, dia lanjutkan hidup dia. Sehingga itu yang dia pikirkan, itu yang dia tahu, itu yang dia kerjakan, saudaraku. Nah, saudaraku perhatikan baik, di sini ketika Petrus dan Yohanes melihat dia, mereka berkata, lihatlah kepada kami. Ya, dia suruh orang lumpuh itu memandang kepada Petrus dan Yohanes. Dan di sini dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu di sini dikatakan orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudaraku perhatikan baik ya. Dari ayat ini, saudaraku ya. Di sini kan waktu Petrus dan Yohanes katakan, lihatlah kepada kami, pandanglah kami, gitu ya. Jadi ya orang lumpuh ini kan tidak tahu apa yang mau mereka kerjakan. Tapi ketika dibilang lihatlah, karena dia berharap kepada setiap orang, dia berharap mendapatkan sesuatu, dia mau nurut, dia mau kerjakan. Di sini dikatakan apa? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Waktu dia lihat, gitu ya. Baru dia menatap mereka dengan harapan, dan di sini katakan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya saudaraku, mungkin kalau kita berpikir ya, oh orang minta-minta sedekah, orang hina ya pantaslah nurut, haruslah nurut. Tapi saudaraku, tidak semua orang juga bisa nurut. Sekalipun keadaan dia juga udah susah, sekalipun keadaannya itu di bawah, saudaraku. Ya saya waktu baca ini, satu yang saya tangkap sebenarnya, orang lumpuh ini mau nurut, mau dengar. Ya karena kadang-kadang orang udah susah pun, tidak semua juga mau nurut, mau dengar. Ya kadang-kadang udah susah pun masih berpikir menurut pikirannya, masih sombong, masih merasa masih bisa begini, masih bisa begitu. Ya saudaraku, saya benar-benar belajar gitu ya. Ternyata memang benar ya. Orang itu tidak bisa ditentukan dari hebatnya, kuatnya, kemampuannya, enggak. Kalau memang keras aja. Kalau memang bandel aja. Kalau memang jugul ya jugul aja. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang kuat, mau dia orang susah. Gitu. Dan sebenarnya itulah yang membuat orang tidak bisa menerima, saudaraku. Dari ayat ini saudaraku lihat, orang ini memandang dan dia berharap. Kenapa kata-kata ini dituliskan ya? Dan saya sampai garis bawahi. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Berarti kan ada harapan, ada pengharapan. Ini saudaraku lihat, nurut dan berharap. Ya mungkin kita berapa waktu yang waktu awal bulan kita juga belajar ya bahwa kita itu seperti hamba yang memandang yang tidak bisa memandang kepada Tuhan, hanya berharap kepada tangannya. Makanya waktu baca ini kok sama ya. Ternyata memang berharap itu begitu ya saudaraku ya. Berharap itu sikapnya itu. Jadi ini sikapnya. Memang dia tidak mengerti Tuhan, tetapi dia berharapnya begitu. Bahwa dia mau lihat, ya disuruh lihat, dia mau lihat, dia memandang dan dengan harapan. Dia jadi berharap dengan harapan. Itu berarti kan ciri-ciri orang yang mau merendahkan hati, saudara.
yang mau merendahkan diri. Dan saya merasakan tadi yang pertama tekun, yang kedua memang punya kerendahan hati. Ya saudaraku, kita ini kadang-kadang manusia karena keadaan, karena situasi, bukannya merendah, kadang-kadang malah semakin kecewa, semakin marah, semakin keras. Itu sebenarnya yang membuat semakin jauh dari Tuhan. Ya, saya belajar dari perikop ini benar-benar. Iya ya, dia tidak marah. Ya, memang tidak dituliskan keadaan dia seperti apa saudaraku. Tapi saya percaya orang yang bisa meresponi baik itu pasti hatinya juga baik. Kalau kita mungkin dalam hidup ini kita melihat banyak orang saudaraku. Ada orang begitu dilihat aja, kenapa lu lihat-lihat? Kan begitu ya. Kenapa? Jadi orang kalau pikirannya negatif, orang mau buat baik pun dia tetap negatif. Karena pikiran dia sudah negatif. Tapi coba kalau orang punya pikiran positif saudaraku, ketika orang berbuat apapun dia masih bisa positif. Karena dia punya harapan, dia punya hal yang positif dalam hidup dia. Bahwa orang ini akan memberikan sesuatu. Ya, itu ternyata saya pas baca ini ternyata itu ditentukan dari dalam diri kita sendiri ya. Dia punya harapan. Kalau dia punya harapan berarti dia punya yang positif, dia punya yang baik. Dia berharap, makanya dia nurut. Saudaraku, kenapa orang tidak bisa nurut? Karena dia juga sudah tidak punya yang baik. Dia tidak punya harapan. Jadi itu sikap saudaraku ditentukan dari dalam hati kita. Ketika hati kita masih percaya, ketika hati kita masih berharap, itu membuat kita bisa tunduk. Tetapi ketika orang sudah tidak percaya, ketika orang tidak punya pengharapan, itu membuat dia tidak bisa tunduk. Justru membuat dia keras, membuat dia marah, membuat dia emosi. Jadi keadaan orang sekalipun keadaan dia, kita lihat ada orang dia susah ya. Tetapi kenapa dia bisa sukacita? Ya berarti kan di dalam hati dia ada yang baik, ada yang positif, ada pengharapan. Tetapi kalau tidak punya pengharapan, itulah yang membuat orang itu tertutup, membuat orang itu keras, membuat orang itu kecewa, membuat orang itu terpuruk. Saudaraku, jujur ayat ini menguatkan saya, bahkan juga menegur saya. Iya benar, ya saya harus belajar, kita harus belajar seperti orang ini gitu ya. Nurut dan berharap. Dia tidak kenal Tuhan, tetapi dia mengerjakan. Apalagi kita yang sudah kenal Tuhan. Seharusnya kalau kita mengenal Tuhan saudaraku, kalau kita percaya, kita berharapnya sama Tuhan, ini kan berharapnya masih sama manusia. Dia berharap sama manusia aja dia bisa merendah. Dia bisa percaya, dia berharap. Tetapi kita sudah mengenal Tuhan loh. Yang kita harapkan itu Tuhan, bukan manusia. Saudaraku, mengerti enggak? Kita berharap sama Tuhan loh, bukan sama manusia. Kalau sama manusia, bisa tidak ditolong, bisa. Namanya manusia. Manusia belum tentu bisa diharapkan selalu. Karena manusia bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan menuliskan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti kalau dia tidak berubah, seharusnya kita yang berharap kepada dia saudaraku, pengharapan kita tidak akan hilang. Seharusnya kita tetap bertahan. Seharusnya kita tetap percaya. Seharusnya kita tetap berharap. Karena dia Tuhan. Saudaraku, saya pas baca ini, ya. Kalau sama manusia aja dia seperti ini, saudaraku, berarti sama Tuhan hati dia lebih lagi. Saudaraku, ingat firman hari Rabu. Bagaimana bisa berharap sama Tuhan? Ya kalau yang kelihatan aja dia tidak kelihatan aja tidak menghormati, tidak menghargai, apalagi yang tidak kelihatan, saudaraku. Jadi kalau yang kelihatan aja dia perlakukan seperti itu, apalagi yang tidak kelihatan. Saya langsung di sini saya menangkap kenapa orang ini ditulis ceritanya. Kenapa Tuhan tolong dia? Karena dia punya sikap hati yang baik. Dia tetap percaya, dia tetap berharap, dia positif, dia tidak negatif, dia tetap percaya, saudaraku. Jadi ini padahal kan dia lihat manusia, dia nggak lihat Tuhan. Apalagi dia lihat Tuhan. Bagaimana kalau di air itu, saya tidak heran kalau di bawah dikata melonjak-lonjak. Sedangkan hamba Tuhan pun hatinya tidak seperti itu. Ya saya pun jujur, saya mau terus belajar saudaraku. Ya saya mengakui, saya menyadari. Ya saya termasuk orang yang semakin saya bertobat, semakin saya dijamah Tuhan, saya semakin sadar ternyata saya keras.
Walaupun orang melihat dari luar sepertinya lembut, sepertinya baik, tapi ternyata dalamnya keras. Dan kenapa Tuhan sampai didik saya begitu? Ya karena memang keras di dalamnya. Saudaraku, ini yang harus kita renungkan hari ini. Kalau orang ini dia belum mengenal Tuhan aja, sama manusia aja dia punya harapan. Saya percaya apalagi kepada Tuhan sesudah dia mengenal Tuhan, harapannya pasti lebih. Nah sekarang coba kita pertanyakan pagi hari ini. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, kalau kita katakan kita berharap kepada Tuhan, apakah kita punya kerendahan hati untuk nurut, untuk tekun, untuk setia, dan terus berharap, dan tidak kehilangan pengharapan? Karena berharapnya sama Tuhan, bukan berharap sama manusia. Ya mungkin kita cari waktu sebentar, merenungkan, benar gak sih aku percaya sama Tuhan? Benar gak sih aku berharap sama Dia? Kalau aku percaya dan berharap sama Dia, kita tidak akan kehilangan harapan. Karena Dia Tuhan, Dia tidak berubah. Tapi kalau kita belum percaya, sungguh-sungguh belum berharap, saudaraku, kita perlu merendahkan hati untuk bertobat lebih lagi, untuk mengakui lebih lagi, untuk minta ampun lebih lagi. Tuhan ampuni, karena ternyata aku tidak percaya, aku tidak tunduk, aku tidak nurut. Karena kalau aku percaya, harapan itu tidak akan hilang, saudara. Kita perlu terus membuka hati kita, saudaraku, sampai benar-benar kita percaya penuh kepada Tuhan. Karena di saat kita membuka hati seluas-luasnya percaya kepada Dia, disitulah Dia akan masuk bekerja dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja? Karena kita membatasi Tuhan. Kita tidak percaya, kita tidak menyerah, kita tidak berharap kepada Tuhan. Tapi kalau benar kita menyerah, kalau benar kita percaya, kalau benar kita berharap, kita akan merendah, saudara. Kita akan membuka hati, kita akan nurut. Dan di sini dikatakan ya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lanjut di sini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, orang itu berharap akan menerima sesuatu. Menurut dia, sedekah, pemberian, itu menjadi jawaban. Dia tidak tahu bahwa ada yang lebih dari itu. Dia tidak tahu Petrus dan Yohanes itu siapa. Tetapi dia berharap kepada mereka. Berharap kepada Petrus dan Yohanes. Dan di sini dikatakan, dibilang tadi akan mendapat sesuatu. Dia percaya, dia berharap bahwa orang itu akan memberikan dia sesuatu, saudaraku. Dan di sini dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Saudaraku, seringkali kita berharap jawaban itu emas dan perak. Seringkali kita berharap jawaban itu uang. Seringkali kita berharap jawaban itu kekuasaan, kekuatan, power, kuasa. Padahal saudaraku, yang kita butuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, lebih dari uang, lebih dari kekuatan Tuhan kasih. Ya benar saudaraku. Jadi hari ini saya tangkap bukan emas dan perak, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan saudaraku. Tetapi Tuhanlah jawaban. Dan yang bisa menerima Tuhan hanya orang yang mau merendahkan hati, yang mau menyerah dan percaya, tanpa melihat apapun. Makanya kenapa ikut Tuhan kita mau lepaskan semuanya. Kita mau bebaskan hati kita mau merdekakan hati kita. Kita mau lepaskan saudaraku. Karena bukan apa yang kita pikirkan. Kita berpikir, kalau aku seperti ini, aku pasti bisa. Kalau aku begini, aku bisa. Itu pikiran kita. Tapi Tuhan mau memberi lebih dari itu. Ya, dunia ini membuat kita takut, saudaraku. Keadaan-keadaan itu membuat kita takut. Ketakutan kita itu membuat kita berpikir, kadang-kadang membuat kita berpikir keras, sehingga kita merasakan aku harus begini, aku harus begini, aku harus begitu. Ketakutan kita itu membuat kita kadang-kadang merasa aku harus menjawab. Aku harus bisa, aku harus pintar, aku harus. Kadang-kadang kita mengukur sesuatu dengan mengatakan aku harus begini. Karena menurut kita itulah akan menolong kita, menyelamatkan kita. Membuat kita kuat, membuat kita tidak dipermalukan, membuat kita tidak diketawakan, membuat kita tidak ditindas, membuat kita tidak diperlakukan tidak baik, saudaraku. Tetapi hari ini dari firman ini juga menjadi jawaban bahwa yang kita butuhkan, saudaraku, bukan dan emas dan perak. Petrus dan Yohanes katakan,
emas dan perak tidak ada padaku. Di situ dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa dia bilang itu? Karena dia tahu orang itu berharap itu. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang aku punya? Petrus dan Yohanes tidak punya emas dan perak. Tetapi mereka punya Yesus. Dan itu lebih dari segalanya. Orang lumpuh tidak tahu bahwa Yesuslah jawaban dalam hidup dia. Kita pun tidak tahu, saudaraku, kadang-kadang apa sih yang menjadi jawaban buat masalah kita? Apa sih yang menjadi solusi? Kita tidak tahu, saudaraku. Tuhan Yesuslah yang tahu. Karena itu yang harus kita cari lebih dulu. Kita harus cari Tuhan lebih dulu dalam hidup kita. Kita harus sambut Tuhan Yesus lebih dulu dalam hidup kita. Kita harus sambut dia lebih dulu daripada kita merencanakan segala sesuatu. Dia yang utama. Dia yang harus kita sambut lebih dulu. Dan di sini dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi di sini kan saudaraku, orang itu berharap emas dan perak. Ya, kenapa? Karena Petrus Yohanes bilang, itu tidak ada padaku. Petrus Yohanes tahu apa yang diharapkan orang itu. Tetapi dia bilang, aku nggak punya itu. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi yes, di sini maaf saya baca, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudaraku, dia katakan itu. Demi nama Yesus berjalanlah. Saudaraku, pikirkan ya, renungkan ya. Dia lumpuh, dia nggak bisa jalan. Dan di sini demi nama Yesus berjalanlah. Ya, saudaraku, itu kan sesuatu hal yang mustahil. Justru apa yang tidak dia bisa, itu yang harus dia kerjakan. Ya, kadang-kadang kan kita pikirannya nggak mungkin. Harus ada emas perak dulu baru bisa jalan. Harus ada duit dulu baru bisa ke dokter, baru bisa ini. Harus ada ini baru bisa begini. Tapi Tuhan katakan, justru apa yang kita butuhkan itu tidak perlu emas dan perak. Cukup Yesus saja. Kalau kamu percaya, kamu bisa dapatkan itu. Kamu bisa dapatkan solusi itu. Berjalanlah. Jadi hari ini saudaraku, apa yang kita perlukan? Di sini dikatakan dengan tanda seru, kerjakan itu, percaya. Jadi terima dulu Yesus itu. Percaya, dengan itu masalahmu selesai. Ya, bukan emas dan perak yang lebih dulu. Ya, bukan itu, tetapi Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, berjalanlah lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudaraku lihat, dia bilang demi nama Yesus berjalanlah, dia kasih tangannya untuk membantu orang itu berdiri. Saudaraku, ini kan butuh iman, benar gak? Dia gak bisa berjalan. Dia gak bisa berjalan, tapi disuruh jalan, dikasih tangan buat berdiri. Sebenarnya itu yang sering terjadi sama kita, saudaraku. Kita gak bisa, tapi Tuhan ulurkan tangannya. Kamu percaya gak? Kalau kamu percaya, terima dengan iman. Ayo bangkit. Saudaraku, saya renungkan, itu benar-benar Tuhan sering kali kasih tangan buat kita. Tapi kita gak percaya, enggak Tuhan, aku gak bisa berdiri. Aku gak bisa jalan. Gak mungkin, gak bisa. Jangan. Enggak. Tapi orang ini saudaraku lihat, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya percaya pasti waktu tangan itu diberikan, dia nggak pikir ya, tetapi dia berdiri. Pasti dia berdiri. Makanya seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudaraku, di saat kita mau buka hati, di saat kita mau percaya, di saat kita mau menyerah, di saat kita mau menyambut Yesus, disitulah kekuatan itu turun. Disitulah kuasa itu bekerja. Seketika, saudaraku, seketika mukjizat itu terjadi. Saudaraku, kenapa ini ditulis? Tidak semua orang bisa. Kita belajar dari orang lumpuh ini hari ini. Dia tekun dan dia punya kerendahan hati, dia punya harapan. Dan ketika disuruh, dia percaya, dia terima tanpa pikir panjang. Saudaraku, ternyata untuk mendapatkan mukjizat seperti itu. Seperti itu saudaraku. Waktunya ketika kita terus mengerjakan itu, ketika kita terus berharap, ketika kita terus percaya, ketika kita tidak kehilangan pengharapan, dan ketika kita benar-benar menyambut apapun yang diberikan kepada kita. Ya saudaraku, saya renungkan, mungkin dalam ibadah kita di El Shaddai, berapa banyak firman yang sudah kita dengar, berapa banyak nasihat yang sudah kita dengar, berapa banyak nubuatan yang sudah kita dengar. Tapi berapa yang kita percayai, berapa yang kita terima, dan berapa yang kita kerjakan. Saya renungkan itu saudaraku. Kenapa tidak banyak terjadi? Ya mungkin tidak banyak yang kita percayai, tidak banyak yang kita terima,
dan tidak banyak yang kita kerjakan, atau mungkin tidak ada yang kita kerjakan. Kita hanya mendengar, oh ya, wah, tapi kita nggak mengerjakan apa-apa. Bagaimana mukjizat mau terjadi? Mukjizat akan terjadi ketika kita bertindak dengan iman, dengan percaya, dan kita mau sambut. Kita mau kerjakan itu. Saudaraku lihat, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa ya saudaraku ya. Kalau ditanya siapa yang mau? Semua pasti mau. Semua pasti mau. Nggak mungkin nggak ada yang mau. Semua pasti mau ditolong. Tetapi kalau ditanya berapa banyak yang mau tekun? Mungkin jawabnya iya. Tetapi berapa banyak yang tekun? Nggak banyak yang tekun saudara. Berapa banyak yang tetap percaya dan berharap? Dan tetap positif. Tetap merendahkan hati. Nggak banyak saudara. Dan berapa banyak yang mau percaya dan langsung terima dan langsung mengerjakan? Nggak banyak. Ayat ini juga buat saya. Kenapa itu belum terjadi? Ya. Mungkin saya juga belum tekun. Mungkin saya juga belum percaya penuh. Mungkin juga belum mengerjakannya. Mungkin juga buat saudaraku. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku. Mungkin udah terlalu sering diberitakan. Tapi cobalah kita kembali benar-benar. Itu karena saya terlalu percaya bahwa mukjizat itu memang ada. Tetapi ada yang memang harus kita kerjakan. Ada yang harus kita kerjakan sungguh-sungguh dalam hidup kita ini saudaraku. Untuk benar-benar itu bisa masuk terjadi dalam hidup kita. Karena benar-benar ini hubungan dua. Yang memberi, yang menerima. Tuhan dan saya. Dua. Ketika yang memberi, saya percaya Tuhan memberi tidak pernah berubah. Tuhan memberi sempurna, kasihnya sempurna. Tetapi kita yang tidak sempurna. Bahkan Tuhan pun menuntun kita. Tuhan pun menolong kita. Tuhan pun menguatkan kita. Meneguhkan kita. Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan memperlengkapi kita. Bagian kita memang berjalan saja mengerjakannya. Itu pun tidak gampang. Jadi hari ini, kalau mukjizat itu belum terjadi. Kalau pertolongan itu belum kita terima. Kalau jalan itu belum terbuka saudaraku. Bagian kita hari ini, teruslah merendah. Teruslah merendah saudaraku. Teruslah masuk ke dalam diri kita sendiri. Benar-benar jangan lihat yang lain. Hanya diri kita sendiri saja. Hanya diri kita sendiri saja. Apa yang membuat aku tidak bisa tekun? Apa yang membuat aku tidak bisa percaya? Apa yang membuat aku negatif? Apa yang membuat aku tidak bisa merendah? Apa yang membuat aku tidak bisa meresponi? Apa yang membuat aku tidak bisa mengerjakan itu? Itu yang terus saudaraku. Dan bukan juga membuat stres, depresi, marah-marah. Tuhan tidak menuntut saudaraku. Tuhan tidak menuntut, Tuhan mengasihi. Tuhan mengampuni, Tuhan mau menolong. Tuhan mau menyelamatkan. Tadi saya sudah katakan, berita sukacita. Tuhan mengasihi, Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyelamatkan. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi kalau kita bisa meresponi, saya percaya pikiran kita akan baik. Pengharapan kita akan baik, pengharapan kita akan ada. Dan di sini lanjut saudaraku ya. Di sini dikatakan dia berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku, dia mengikuti mereka. Dia ikutin. Jadi begitu menerima saudaraku, dia ikutin mereka. Saudaraku, banyak orang begitu terima, udah gak ingat pergi, tinggalin. Ini dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku, ya kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya ya, di ayat yang perikop selanjutnya di ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat berkerumun itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Saudaraku lihat, karena orang itu tetap mengikuti Petrus. Jadi berarti kan kenapa orang ini ditulis saudaraku? Ya, ternyata dia punya sikap yang benar-benar
tekun, punya kerendahan hati, setia. Dia tidak pergi, tetapi dia tetap mengikuti mereka. Jadi saya percaya ternyata sikap yang seperti itulah yang juga membuat dia bisa menerima. Jadi hari ini saudaraku, biarlah kita mau sama-sama belajar dari kejadian ini. Kita belajar dari orang lumpuh ini. Ya, apa yang dia lakukan? Dia belum mengenal Tuhan, saudaraku. Dia belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita yang sudah mengenal? Dan sesudah dia mendapatkan mukjizat, saudaraku lihat, dia mengikuti mereka. Petrus dan Yohanes yang sudah dikatakan secara dunianya yang sudah membuat dia berjalan. Itu orangnya. Ada yang dipakai Tuhan. Petrus dan Yohanes yang Tuhan pakai untuk menolong orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh ini tahu bahwa lewat dia sehingga dia mengikuti. Bahkan di sini dikatakan tetap mengikuti. Karena dia tetap mengikuti, akhirnya orang melihat, saudaraku. Jadi ternyata itulah yang harus dikerjakan. Kenapa dicatat? Karena itu yang sikapnya. Jadi hari ini juga saudaraku ya, biarlah kita mau sama-sama belajar ya. Ternyata tadi saya katakan, ada harinya Tuhan akan menjawab. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Karena itu butuh ketekunan. Yang kedua, ada yang diutus Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudaraku, kita juga tidak tahu siapa. Dan itu tidak bisa dipilih. Petrus dan Yohanes yang diutus Tuhan menjumpai orang lumpuh itu. Dan ketika hamba Tuhan itu jadi kepake, dia mengikuti. Jadi saudaraku memang mengikutinya Tuhan. Tetapi secara dunianya juga ada hamba Tuhannya. Ada orang-orangnya. Jadi ini yang perlu benar-benar saudaraku ya kita pelajari hari ini. Ya biarlah kita, kalau kita hari ini mengalami keadaan-keadaan itu, mengalami masalah apapun itu saudaraku. Bukan Tuhan tidak menolong, bukan Tuhan. Ya firman Tuhan katakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan telinga Tuhan kurang tajam. Tetapi dosalah yang menjadi penghambat. Ya kalau bicara dosa itu bicara kedagingan. Berarti kembali lagi diri kita sendiri yang menghambat untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan Tuhan, tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam. Tapi kita yang dikuasai keadaan yang membuat kita tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama belajar. Jangan marah, jangan keraskan hatimu. Tapi belajarlah seperti orang lumpuh ini. Bagaimana dia tekun, bagaimana dia punya kerendahan hati, bagaimana dia punya pengharapan, dan bagaimana dia percaya, bagaimana dia meresponi. Dan ketika dia mendapatkan jawaban, dia tidak pergi saudaraku. Dia tetap mengikuti. Kelihatannya simpel sekali ya. Kelihatannya gampang banget ya. Tapi ternyata memang itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hanya ketekunan, kesetiaan, kepercayaan. Itu yang membuat Tuhan bisa terus bekerja dalam hidup kita. Karena ketika kita mulai berubah, ketika kita tidak lagi mengikuti Tuhan, ketika kita tidak lagi percaya, ya kekuatan itu tidak lagi ada dalam hidup kita. Karena benar-benar selama kita masih hidup di dunia, daging ini sifatnya dosa, kelemahan. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa roh Tuhan tidak bisa. Tetapi ketika kuasa Tuhan masuk, sekalipun kelemahan, sekalipun lumpuh, sekalipun tidak bisa berjalan, ketika kuasa itu bekerja, ketika kuasa itu masuk, itu dikalahkan. Kaki dikuatkan, mata kaki dikuatkan, yang lumpuh bisa berjalan. Berarti kan badan ini saudaraku, dosa itu bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Tetapi ketika jauh dari Tuhan, saudaraku tidak bisa. Jadi hari ini saudaraku, pelajaran ini mungkin udah sering kita terima. Saya pun, tetapi hari ini, kalau Tuhan kembali lagi berbicara, kita mau sama-sama belajar gitu ya. Bahwa Tuhan menjawab lebih dari yang kita pikirkan dan harapkan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan saudaraku. Tergantung kita. Kalau Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan, apa yang harus kita kerjakan? Biarlah kita belajar untuk kita terus merendah. Siapa kita saudara? Siapa kita gitu ya. Kalau kita ini hanya manusia biasa, hanya orang berdosa yang hina, yang seharusnya tidak pantas, tidak layak. Tetapi kalau Tuhan mau, siapa kita saudaraku? Jadi biarlah siang hari ini firman ini kembali menjadi kekuatan buat kita semuanya ya. Untuk kita meresponi, untuk kita belajar. Supaya benar-benar kalau tadi saya bilang tidak semua yang sembuh itu dicatat. Tetapi kenapa dia dicatat? Berarti ada sesuatu yang bisa diambil dari orang itu. Yang perlu kita pelajari. Supaya benar-benar kita bisa menerima seperti apa yang dia terima. Dan yang luar biasa saudaraku, dia terus mempermuliakan nama Tuhan. Dia berlari sana. Ya saya percaya seharusnya itu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini.
bahwa ketika kita menerima, kita mau bersaksi. Nama Tuhan harus dipermuliakan. Ya puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan hari ini. Biarlah kita mau sama-sama kembali belajar, saudaraku ya, untuk kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah terlambat menolong, kalau Tuhan punya waktu untuk menolong, biarlah kita mau merendahkan hati kita belajar, supaya benar-benar pada waktunya ketika Tuhan bekerja, kita ada di situ. Dan ketika Tuhan bekerja, kita bisa menyambut, kita bisa menerima, sehingga benar-benar kuasa itu terjadi dan benar-benar mukjizat itu terjadi dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati kita. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba bersyukur ya Bapa buat siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa kalau kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba berdoa Bapa, biarkan Roh-Mu terus menuntun mengurapi. Begitu banyak yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Mungkin sampai hari ini, begitu banyak yang sudah kami dengar, begitu banyak yang sudah kami terima. Tapi seberapa banyak yang masih bisa tinggal dalam hidup setiap kami. Tuhan, Engkaulah yang mengerti, Tuhan, Engkaulah yang tahu ya Bapa. Biarkan siang hari ini firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Untuk kami meresponi diri kami masing Bapa. Supaya kami benar-benar Bapa membuka hati kami Bapa. Menyadari hidup kami di hadapan-Mu. Kalau Tuhan begitu bekerja dengan luar biasa. Kalau Tuhan begitu menuntun dengan luar biasa. Tuhan begitu menjawab dengan luar biasa. Biarlah kami juga memiliki sikap hidup yang baik. Sikap hati yang baik. Untuk terus meresponi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap kami Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan Roh-Mu menjamah melawat siapapun yang bergabung mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan menjamah sampai hati yang paling dalam Bapa. Kalau firman ini diberitakan, kalau firman ini disampaikan, biarkan setiap yang mendengarkan hari ini Bapa boleh merendahkan hati, membuka hati, menyadari hidupnya. Biarlah Roh-Mu menuntun Bapa seperti apa keadaan setiap kami hari ini. Apakah kami sudah tekun di hadapan-Mu ya Bapa? Apakah benar kami tekun? Apakah benar kami percaya dan terus berharap kepadamu? Apakah kami mau menerima dan apakah kami mau percaya? Tuhan, Kaulah yang tahu, Kaulah yang menilai ya Bapa. Tuhan, ampuni semua yang tidak baik di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau Tuhan Yesus mulai tidak tekun Bapa, kalau mulai tidak percaya, bimbang, ragu karena keadaan, karena situasi, Tuhan ampuni ya Bapa. Tuhan ampuni, Tuhan tolong. Biarkan Roh-Mu bekerja siang hari ini Bapa, supaya setiap orang yang meresponi firman-Mu Bapa bisa kembali tekun, bisa kembali percaya, bisa kembali berharap, memiliki kerendahan hati ya Bapa, untuk tetap ada di hadapan-Mu, untuk membuka hati, untuk menyambut Tuhan ya Bapa, supaya benar-benar kuasa-Mu bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya hanya kepadamu saja. Tuhan ampuni semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ikat semua yang jahat, apapun itu yang mau mengintimidasi setiap anak-anak-Mu, khususnya anak-anak-Mu yang terus berdoa berharap kepadamu, yang bergumul buat keadaannya, yang bergumul buat masalahnya Bapa. Biarkan Roh-Mu menuntun Bapa, supaya tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan kekuatan ya Bapa, tetapi tetap tekun, tetap berharap, tetap percaya. Karena ada waktunya Tuhan akan membuka jalan, ada waktunya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong Bapa. Dan biarlah benar-benar pada waktunya Tuhan menyatakan mukjizat pertolongan, setiap kami boleh ada di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Materaikan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati yang sudah beribadah siang hari ini, apapun yang sudah dikerjakan Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan Yesus. Berkati lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan berkati. Bahkan yang memberikan persembahan juga Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarkan semuanya boleh sampai di hadapan-Mu, boleh menyatakan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang beribadah dengan sukacita ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau menutup ibadah kami siang hari ini. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin.
Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.